Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cecep dan Teh Reni, ketemu lagi di video berikutnya ya, penjelasan mengenai gambar rencana dari eh, hasil kemarin diskusi kecil via WA ya. Di diskusi kemarin disampaikan mengenai rencana yang di lantai tiganya berdasarkan sketsa dan kemudian di lantai duanya ada perubahan ya, perubahan dari sisi ukuran ruangan. Nah, kemarin belum diperlihatkan yang di lantai dua seperti apa perubahannya dengan adanya kemudian tangga, kemudian mengubah ukuran kamar menjadi kecil, dan kemudian juga ada ya penambahan tangga ya terutama ya yang membuat perubahan yang signifikan terhadap denah yang di lantai dua ini. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kembali mengenai tiga dimensinya supaya Kang Cecep dan Teh Reni bisa memahami atau mengetahui bagaimana setelah dilakukan perubahan tersebut terhadap ruangannya. Nah, tentu di sini juga ada penambahan penjelasan terkait dari titik lampu nantinya, bukan titik lampu, titik safar dan stop kontak untuk kemudian nanti ditambahkan ke gambar ya, karena ini juga merupakan hal yang penting. Nah, Teh Reni dan Kang Cecep sudah mulai bisa memberikan komentar ya, tidak hanya dari sisi ruangannya, tapi juga dari sisi warna, kemudian penggunaan bahan, dan beberapa hal yang dianggap penting ya oleh Teh Reni dan Kang Cecep. Jadi silakan nanti disampaikan. Nah, saya sekarang mau menjelaskan dulu mengenai layout ruangannya secara tiga dimensi supaya bisa lebih terbayang oleh Teh Reni dan Kang Cecep. Baik, saya langsung saja buka gambarnya. Saya buka dulu gambar denahnya dulu supaya Kang Cecep dan Teh Reni, walaupun mungkin sudah pernah saya kirim ya via WA denahnya, dan sekarang saya memperlihatkan kembali gambar denahnya. Baik, di sini, oke, baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya Kang Cecep hari ini. Nah, di sini denahnya seperti ini untuk lantai uh, dua ya, lantai duanya seperti ini, dan kemudian di sini kemarin sudah dijelaskan ada tangga, kemudian ada perubahan kecil dari kamar tidur, dan tentu di sini nanti konsep jendelanya akan keluar juga ya di dalam gambar, gambar tiga dimensi seperti apa. Sementara yang di bagian ini bisa dikatakan masih belum berubah, masih tetap sesuai dengan rencana awal. Ya, kemudian toilet juga masih tetap sesuai rencana yang sebelumnya, kecuali di bagian area kamar tidur dan tangga ini. Baik, kemudian di lantai atas, ya setelah tadi naik dari lantai 2, kemudian masuk ke area lantai 3 ya, ke area depan atau samping laundry dan pantry. Kemudian di sini nanti akan ada pintu, Akang Teteh ya, akan ada pintu supaya aman tentunya, supaya nanti ketika ini tidak digunakan di lantai 3, ini tetap tertutup. Jadi ke bagian bawah aman ya. Dan di sini pun tentu ada jendela nantinya ya untuk mengamankan supaya orang tidak mudah masuk ke area laundry dan masuk ke lantai dasar. Nah, sebetulnya pintunya sendiri bisa saja misalnya dipasang di sini atau di sini. Nah, kalau saya sih menyarankan posisinya di sini pintunya, dan di sini nanti ada jendela. Ya, jadi mengamankan eh, apa itu namanya, mengamankan rumah. Dan kemudian di sini ada jendela juga. Ya, sini jendela, di sini jendela. Ini untuk memberikan cahaya masuk ke dalam rumah dan juga udara, karena di sini nanti bisa dibuka jendelanya. Ya, nanti akan ada gambar detailnya. Baik, itu untuk secara gambar dua dimensinya. Untuk kembali mengingatkan, mohon maaf, mengembalikan apa itu namanya, memori terkait dari rencana yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan mengenai gambar tiga dimensinya ya dalam bentuk ruangan. Nah, tapi sekarang yang diperlihatkan memang hanya gambar lantai dasar saja.
Kalau lantai 3-nya tidak diperlihatkan secara 3D karena memang belum masuk ke pekerjaan tersebut. Tapi nanti kalau misalnya Kang Cecep dan Teh Reni mau lihat perkembangannya, berarti nanti kita diskusikan lagi kembali ya Teh Kang. Nah, ini adalah lantai 3, lantai 2 ya, di mana di bagian ruangan ini ruang duduk ya, ruang kerja di sini. Kemudian juga Masya Allah. Di sini ruang kerja, kemudian di sini ada ruang duduk masih tetap, dan kemudian ini kamar tidur. Nah, kamar tidurnya sendiri memang kalau dalam gambar rencana ini direncanakan menggunakan single bed ya. Tapi kalau misalnya nanti mau menggunakan kelas queen, ranjangnya itu bisa saja. Hanya saja di bagian sampingnya memang akhirnya akan berkurang ya. Kalau queen kan sekitar 120 ya, 120 1,2 meter. Nah, sementara ini hanya 2 meter setengahan kurang lebih. Berarti sekitar di bagian ini ada sekitar 80 sentian atau 70 sentian. Sisa dari bagian samping ranjangnya. Nah, atau misalnya menggunakan ranjang yang single bed tapi di bagian bawahnya ada yang bisa ditarik ya untuk ranjangnya, kasurnya. Nah, jadi ini menghemat tempat. Tapi untuk area tempat kumpulnya di bagian kamar ini masih bisa didapatkan. Nah, kemudian ini adalah tangga ke atas ya, ke bagian tempat kopi tadi. Mohon maaf, ke bagian atas di pantry maksud saya tempat ngopi-ngopi. Nah, ini bisa ke bagian atas di sini. Dan ini menggunakan rangka besi tangganya. Kenapa menggunakan rangka besi? Supaya kesannya lebih ringan. Dan kebetulan kan di daerah di sini udah dicor Kang, Teteh ya. Sudah di bagian ini, di bawahnya sudah dicor. Jadi tidak memungkinkan untuk kemudian di beton. Di beton pun sebetulnya bisa di beton, tapi pada akhirnya di antara lantai dengan beton itu akan menjadi ruangan kosong. Nah, kalau ruangan kosong seperti itu kan sangat disayangkan ya kalau misalnya kemudian betul-betul kosong, kopong begitu di bagian dalam tanpa digunakan apa-apa. Nah, sementara yang di bagian ini, sebetulnya saya juga punya ide kalau misalnya bagaimana kalau misalnya di bagian belakang ini. Nah, di bagian belakang ini, karena ini kan sudah masuk ke void kan, ya Teteh ya. Nah, ini tuh udah void, void tangga daerah sini, karena posisinya akan begini. Nah, ini tuh udah void tangga di sini. Nah, ini void tangga. Kemudian di sini cor lantai. Nah, berarti di bagian sini kan kosong. Nah, kalau misalnya kemudian ini dimanfaatkan untuk keperluan sesuatu keperluan, misalkan katakanlah bagian ini bisa dibuka, ditempelkan ke dinding. Mungkin Akang sama Teteh juga pernah ngeliat ya, yang dindingnya ditempel ke dilipat, kemudian ditempel ke dinding. Nah, ini tentu bisa diakses dari bawah ini ke bagian belakangnya. Jadi bisa dipakai juga untuk penyimpanan. Karena di bagian ini tidak ditutup menggunakan tembok. Nah, di bagian ini tidak ditutup dengan tembok. Ya, jadi artinya di sini bisa menggunakan railing. Kenapa menggunakan railing? Nah, di sini menggunakan railing, jadi tidak full ditutup sampai ke atas, tapi hanya ini saja railingnya. Nah, kenapa saya pakai itu? Supaya nanti udaranya betul-betul bisa saling bisa-bisa mengalir, ya, berputar nantinya. Jadi dari arah atas, ya, dari arah atas lantai 3 itu udara masuk, kemudian bisa berbelok ke bagian belakang ini, gitu ya, nah, berputar, gitu. Terus kemudian juga dari depan juga sama, gitu. Jadi udaranya betul-betul crossing nantinya, Kang Teteh. Ya, jadi di bagian ini selain bisa digunakan, tapi juga tetap bisa dipakai pengaliran udara. Nah, kalau misalnya di bagian ini ditutup atau di beton, gitu, atau dikasih tembok, nah di bagian ini dikasih tembok, otomatis ini tidak bisa mengalirkan udara, gitu, karena di sini mentok, ada dinding di sini.
Ini ada dinding jadi mentok. Dan tentu saja ini akan mengurangi atau mengkondisikan udara di bagian sini bisa menjadi hangat atau panas begitu ya. Dan di sini pun sama gitu. Jadi perputaran udaranya terbatas gitu. Jadi di sini menggunakan railing saja. Nah, itu bisa dijadikan tempat penyimpanan walaupun bukan penyimpanan barang-barang besar ya, karena ketika masuk ke bawah tangga itu harus merunduk gitu. Mungkin bisa berupa barang-barang kecil seperti itu yang bisa ditempatkan di belakang kamar ini. Baik, selanjutnya ini seperti ini. Ya, posisinya. Oops. Nah, posisi yang seperti ini. Ini ketika turun ke arah bawah, ya, turun ke lantai ruang makan ya, ke bawah seperti itu. Dan kemudian di sini ada jendela. Masya Allah. Ini kalau di luar panas tuh bawaannya ngantuk Akang Teteh. Mohon maaf. Saya lebih senang dingin sebetulnya ketimbang panas. Baik. Nah, kemudian eh, di bagian ini terdapat ruangan untuk ruang keluarga. Ya, sini ruang keluarga. Kemudian di sini ada, bentar. Kemudian, oke, kita masuk ke dalam ruangan ya. Saya kemudian sekarang mau menjelaskan terkait dari ruangan yang dibuat eh, untuk memperlihatkan titik stop kontak dan saklar. Baik. Nah, ini adalah ruangan kamar tidur ya. Kamar tidur yang tadi berukuran kemarin 2,5 kali 3 kurang lebih ya, atau 275 ya kalau tidak salah segitu. Iya, oh maaf. Iya, 2 meteran ya, 2,5 meter kali 225 ya, malah 225 kali 3 2,5, 225 kali 2,5. Nah, 223 meter. Ya, hampir 3 meter ya, 225 kali 3 meteran. Nah, dengan posisi seperti ini, di sini ada saklar. Oh, ini stop kontak yang di atas. Nah, ini saklar di sini. Di sini ada saklar, tentunya untuk menyalakan lampu di bagian kamar. Kemudian di sini ada stop kontak. Nah, di sini ada stop kontak dan disiapkan hanya satu ya, satu satu saklar. Kenapa hanya satu saklar? Karena memang di, diperkirakan hanya untuk penerangan lampu, misalnya lampu samping kalau diperlukan, atau misalnya nanti ketika misalnya berada di dalam kamar perlu menyalakan laptop misalnya, atau ngecas HP, nah itu bisa disiapkan di situ satu stop kontak, jadi tidak terlalu banyak untuk kamar ini. Karena memang difungsikan untuk karyawan ya Kang ya. Kalau misalnya nantinya diperlukan tambahan colokan, bisa saja menggunakan T di bagian stop kontak tersebut. Baik, kemudian ini jendela masih ada tetap ya seperti yang rencana sebelumnya. Kemungkinan nanti saya akan tambah jadi 2 supaya lebih terang ke bagian kamar. Kemudian ini tadi di sini saklarnya ya posisinya. Kalau di sini kemungkinan besar satu titik lampu teh Akang di bagian kamar tidur. Tapi kalau misalnya Akang sama Teteh mau 2 deh kamar lampunya bisa. Paling nanti tinggal penyesuaian dari wattnya. Jadi artinya kalau misalnya satu kamar wattnya katakanlah 12, kalau misalnya dua, dua eh, lampu mungkin sekitar 5 watt atau lebih sedikit begitu ya wattnya. Jadi jangan dua-duanya yang ukuran besar wattnya. Nah, kemudian di bagian luar, hmm, baik.
Di bagian luar itu nah ini di bagian luar. Bagian dari antara rumah depan dengan bagian rumah depan yang di belakang yang baru. Nah, di sini ada satu stop kontak ya. Mungkin nanti diperlukan untuk hard dryer misalnya atau misalnya cukuran yang perlu listrik misalnya atau yang lain, ini disediakan stop kontak di sini. Nah, kemudian di sini saklarnya untuk masuk ke kamar mandi ya. Selain juga yang di bagian ini tentu biasanya nanti ada lampu dinding atau lampu cermin ya dinyalakan di bagian ini ya. Nah, sementara untuk ke atas ini ditempatkan di sini. Ini saya belum pasang deh, Akang Teteh. Nanti untuk ke bagian atas, astagfirullah. Mohon maaf Akang Teteh sebentar. Nah, untuk ke bagian atas akan ditempatkan di sini. Kemungkinan besar akan ada bisa jadi untuk ke dapur satu ya di pantry di atas, kemudian selasarnya satu, ke tangganya satu, jadi di daerah sini, lampu-lampu di daerah sini ya. Terus kemudian ke arah luarnya, luar teras. Jadi sekitar 4 titik saklar itu ada yang 3 dan 2 misalnya ya, atau 2 2 1 misalnya saklarnya, itu bisa seperti itu. Dan ditempatkan di sini. Jadi sebelum naik ke atas itu dimatikannya dari sini, dinyalakan dan dimatikannya dari sini, dari saklar di sini. Nah, kemudian di bagian ini tidak ada stop kontak kecuali yang di sini ya Kang Teteh. Ya kalau misalnya Kang dan Teteh katakanlah di sini perlu pasang lampu deh misalnya ya, pasang lampu berdiri seperti ini supaya nanti ketika malam hari tidak perlu lampu yang di atas ya. Jadi cukup lampu ini yang sedikit bukan remang-remang, sedikit membantu ada pencahayaan, tapi orang ketika melewati ruangan ini tidak kemudian takut terantuk terbentur tembok dan lain-lain. Ya karena dari lampu tambahan. Nah, ini bisa dipasang di sini stop kontaknya ya. Ini kalau diperlukan, tapi kalau misalnya tidak diperlukan deh cukup stop kontak yang di sini bisa. Boleh silakan. Nah, kemudian di bagian ruang belajar. Nah, ini tentu kalau misalnya kemarin akan udah Teteh kembali memutar kembali video yang kemarin itu ada lampu di sini ya Teh ya, Akang Teteh, lampu berdiri. Nah, kalau misalnya diperlukan lampu berdiri berarti diperlukan juga stop kontak ya. Kenapa ada 3 titik stop kontak ini supaya nanti ketika misalnya di sini Akang sama Teteh memang akan ditempatkan lampu itu kabelnya tidak harus sampai ke arah sini. Jadi tidak berseliweran lagi begitu ya. Nah, sementara untuk bagian meja, kalau kemarin di sini mejanya ya. Nah, kalau misalnya di sini menggunakan meja, eh, karena di sini sudah jadi lantainya, artinya tidak dibuat dari awal. Di bagian ini tentu kabelnya ada yang memang terpasang di samping ya, baru belok ke meja, begitu. Jadi artinya ini kabelnya akan kelihatan. Nah, memang lebih bagus kalau misalnya bagian stop kontaknya itu ditanam di bagian lantai, bisa seperti itu, ya. Atau misalnya karena misal katakanlah Kang Cecep nih kan karena juga eh, walaupun ngeditnya eh, kecil-kecilan ya tidak terlalu besar kebutuhan komputer yang lebih banyak alat sehingga banyak kabel juga. Nah, tapi kalau misal ke depannya ternyata asik nih gitu ngedit gambar gitu ya, ngedit video. Nah, perlu banyak kabel. Sebetulnya bisa saja Akang sama Teteh misalnya meninggikan bagian ini, lantai ini. Kalau mau gitu ya. Meninggikan lantai ini, tapi bukan menggunakan granit atau keramik nantinya penutupnya, tapi menggunakan papan. Ya, papan atau multi atau yang lainnya, sehingga nanti bisa dipasang stop kontak yang di bawah, yang seperti di lantai. Ya, jadi kabel tuh tidak harus kemudian berseliweran ke arah sini ya, ke arah belakang. Tapi posisinya memang berada di tengah atau di bawah meja.
gitu ya. Jadi semuanya kabel terkumpul di situ. Jadi ketika Kang Cecep atau siapapun bolak-balik di samping meja begitu ya, itu tidak akan terganggu oleh kabel yang bersih. Begitu. Nah, itu jadi silakan Akang Teteh. Ini usulan dari saya tentunya mengenai posisi dari eh, stop kontak ya dan saklar. Nah, sementara untuk menyalakan lampu di bagian ini saya mengusulkan di bagian ini ya pemasangannya. Kenapa saya pasangkan di situ? Karena saya berpikir akan mudah dijangkau ketika Akang dan Teteh keluar di bagian ini ya dari pintu itu. Nah, tapi bisa juga diperlukan cahaya lampu, tapi Akang dan Teteh aksesnya dari sini. Nah, aksesnya dari bawah, dari lantai ruang makan. Ini mungkin bisa saja terjadi. Nah, di lantai dasar bisa juga nanti dipasang juga saklar, tapi konsepnya seperti konsep saklar hotel. Jadi artinya bisa dinyalakan di atas, bisa dinyalakan juga di bawah. Begitu juga mematikan, bisa dari bagian satu bagian ketika diperlukan. Jadi tidak harus kemudian naik lagi ke atas baru matikan, baru turun lagi. Tidak perlu, tapi bisa langsung dimatikan dari bawah. Itu seperti itu konsepnya. Jadi di lantai dasar nanti yang dibuat saklar tambahannya ya. Nah, kemudian di sini tidak ada stop kontak ya. Jadi stop kontak hanya di bagian tempat kerja di sini. Nah, sementara yang di bagian ini disiapkan satu. Karena kemarin kalau Kang Cecep sama Teteh masih ingat, di bagian ini tuh terdapat TV ya, TV besar yang dapat digunakan atau dinikmati ketika Teteh misalnya tiduran di sofa begitu ya di bagian ini dan kemudian Kang Cecep sambil kerja sambil melihat ke arah TV misalnya. Nah, kalau misalnya memang di situ diperlukan televisi, bisa saja dipasang stop kontak atau tidak perlu pasang televisi. Tapi daerah sini misalnya masih diperlukan stop kontak, bisa saja dipasang stop kontak satu atau dua titik ya untuk membantu misalnya tadi itu ketika misalnya diperlukan untuk ngecas HP gitu ya atau laptop begitu itu bisa dilakukan di bagian itu. Dan kemudian di bagian ini pun sebetulnya bisa saja dipasang misalnya stop kontak ya gitu. Karena kan kemarin di bagian ini ada sofa ya akan ya. Nah, di bagian ini ada sofa. Nah, mungkin bisa saja di situ supaya nanti ketika ngecas masih bisa dipakai misalnya HP-nya. Ya, jadi kabelnya saja yang ini. Tapi itu bisa dibuka pasang untuk kabelnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk kemudian bagaimana si titik stop kontak dan saklar ini betul-betul dapat dimanfaatkan. Baik, selanjutnya di bagian ini. Nah, ini mungkin perlu saya jelaskan ya, partisi. Di sini ada partisi, Teh. Akang, Teteh. Nah, partisinya seperti ini. Ini menggunakan rooster, ya. Ada rooster bulat-bulat seperti ini cukup menarik sebetulnya untuk diaplikasikan. Tapi kalau misalnya Teteh mau bentuk yang lain boleh. Atau misalnya bahkan, misalnya saya nggak mau pakai rooster ini. Saya maunya pakai kayu-kayu misalnya. Itu bisa juga seperti itu dilaksanakan. Nah, sementara itu kalau kemarin di bagian yang video sebelumnya ini tidak ada ya karena batas batas dinding itu dari arah sini batas dinding kamar ya sampai ke belakang yang sekarang ada tangga. Nah, tapi karena di sini tidak ada tangga, ada kamar mandi, otomatis di sini dikasih pembatas. Kenapa dikasih pembatas? Supaya nanti ketika berada di ruang ruang kerja, ini tidak akan kelihatan ke arah tangga di sana, ya, tidak langsung memandang ke arah tangga dan ke arah pintu kamar mandi, begitu. Jadi di sini dipasangkan seperti ini. Jadi ada lidahnya kalau bisa dibilang begitu. Ada lidahnya di bagian ya, jadi posisi orang itu akan lewat seperti ini nantinya, berbelok begitu ya. Di sini juga sama. Gitu. Jadi posisinya tidak langsung lurus saja dan pandangan pun tidak langsung masuk ke bagian ruang antara ini. Baik, selanjutnya, selanjutnya untuk yang bagian ini ya. Tes 1, 2, 3. Nah.
Oke. Nah, selanjutnya yang di bagian ini. Oh, kamar tidur tadi sudah ya, Kang. Nah, itu untuk titik stop kontak dan saklarnya. Kalau di ruangan ini kemungkinan besar bisa 4 sampai 5 titik atau misal 3 pun bisa. Nah, kembali lagi nanti wattnya yang bisa diatur ya. Wattnya besar semua misalnya jika ada 3 titik, tapi ketika misalnya 5 titik berarti ada yang kecilnya wattnya. Baik. Nah, ini ini saya lupa. Di rencana nanti di bagian ini juga akan terbuka Kang Teteh ya bagian ini. Jadi berbentuk L. Terbukanya bentuk L ke arah sini terus ke arah belakang kamar tidur. Nah, seperti itu bolong. Ya karena di bagian itu kan langsung void ke atas ke lantai 3. Kalau kita kembali lagi ke gambar lantai 3, saya kembali lagi ke Dena. Di lantai 3 itu akan ada ini. Jadi ini bolong ya sampai ke bawah ke lantai dasar ada dapur. Kemudian di bagian ini ada eh, di lantai atas ini bisa melihat ke bawah ke arah tangga gitu ya, ke arah tangga bagian dari lantai dasar ke lantai 2 begitu. Nah, ini ada jendela. Nah, jendela tadi kan sudah disampaikan bahwa cahaya dan udara itu bisa masuk ke bagian ruangan ini. Jadi yang di bagian yang tadi itu tidak dicor ya. Atapnya tidak dicor. Nah, stop share, astagfirullah. Begitu tidak dicor, kemudian saya kembali lagi ke gambar ini. Ke gambar 3D. Nah, ini yang tidak dicor. Ya, nge-L ke belakang. Ini tidak dicor. Akan kata. Baik, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu di bagian atas tadi sudah dijelaskan. Oke, nah sekarang mungkin saya memperlihatkan lagi bagaimana kalau ruangan ini memiliki uh, dipasang alat-alat ya, furnitur. Nah, ini mungkin sama seperti yang kemarin ya, sama yang sebelumnya. Ini jendelanya saya rubah dengan pengamanan ya, jadi artinya tidak selebar kemarin, setinggi kemarin sampai bawah, tapi di sini ada palang begitu ya, jadi tidak langsung eh, apa namanya jendela full sampai ke bawah. Baik, selanjutnya di bagian ini yang saya katakan memiliki lidah itu ketika berada di posisi ini duduk gitu ya. Nah, ini tuh tidak akan melihat ke bagian kamar mandi ya. Jadi tidak langsung kamar mandi. Kalau di bagian wastafel itu di bagian belakang itu wastafelnya bisa dibuat lebih bagus gitu tampilannya. Jadi artinya memang sekaligus sebagai estetika ya, estetika ruangan. Jadi seperti ini kurang lebih ruangannya di lantai atas ya, di lantai 2 ini. Nanti saya perlihatkan lagi. Saya kirimkan lagi gambar yang barunya.
Ya, ini yang apa? Yang berikutnya. Kemudian ke kamar. Nah, ini yang tadi menggunakan single bed ya. Single bed seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya ada ranjang yang ditarik, berarti ini bedside-nya tidak bisa dipasangkan. Ya, jadi tidak bisa dipasang bedside-nya. Karena nanti ada kasur tarik. Kemudian di sini ada meja. Dan ini adalah bagian dari belakang ya. Ruang antara yang dari arah ruangan depan dengan bagian belakang. Ini ada kamar mandinya. Kamar mandinya masih belum detail. Tapi kalau misalnya layoutnya sekarang yang ini disetujui oleh Kang sama Teteh, ya ini otomatis nanti saya akan buatkan ya detail kamar mandinya. Karena detail kamar mandi ini nantinya kita akan bareng-bareng sebetulnya Kang Teteh mencari bahan penutup lantai di apa namanya di depo bangunan karena dari Akang dan Teteh kan tentu dekat ya ke depo bangunan. Nah itu bisa dari rumah Teteh ke depo bangunan. Jadi pilih kebutuhan dari keramik lantai ya. Keramik lantai, kemudian keramik dinding, termasuk juga wastafel, shower nantinya bisa bisa sama-sama pilih ya. Karena memang di paket rencana yang ini ada pemilihan barang-barang, alat-alat barang-barang supaya nanti ketika dipasangkan di bangunan itu sudah sesuai dan dalam gambar rencana sudah dipasangkan sehingga nanti ketika misalnya pelaksanaan terjadi atau apa dilaksanakan itu kemudian bisa sudah ada panduan handle pintu misalnya mereknya apa begitu ya tipenya apa keramik juga sama ukuran berapa mereknya apa tipenya apa semuanya sudah ada tercantum dalam gambar rencana sehingga nanti ketika dibangun itu memang sudah betul-betul sesuai dengan keinginan Akang dan Teteh. Baik, selanjutnya eh nah itu kalau Akang dan Teteh nanti ada waktu kapan kita bareng-bareng teh ke apa ke depo bangunan. Karena kalau misalnya kita pilih barang itu akan begini. Akang sama Teteh kan tentu bisa bisa jadi ada perbedaan apa kesukaan ya. Ada perbedaan kesukaan. Misalnya Akang lebih sukanya yang coraknya banyak misalnya ya. Terus kemudian berwarna cerah, katakan begitu. Sementara Teteh yang kalem-kalem, yang tidak banyak corak. Nah ini nanti bisa dipadukan. Atau saya buat dua gambar rencana dari gambar rencana kamar mandi misalnya ya. Rencana kamar mandi, keramiknya yang pilihan Teteh seperti apa, pilihan Kang Cecep seperti apa. Nanti saya akan masukkan ke dalam gambar 3D dan itu kemudian akan dilihat bareng oleh Akang dan Teteh supaya nanti bisa ada diskusi. Uh, Ternyata yang ini lebih bagus nih pilihan Kang Cecep misalnya ya. Jadi Teteh bisa mengikuti apa yang dipilih oleh Kang Cecep begitu. Tapi dalam bentuk gambar 3D kan sehingga nanti yang dipilih itu benar-benar sesuai dengan keinginan dan Kang Teteh pun yang berbeda keinginan itu sudah setuju begitu. Jadi memang akhirnya nanti gambar yang semuanya masuk ke dalam gambar tenis itu adalah gambar yang betul-betul sudah disetujui oleh Kang Teteh. Baik, itu mungkin ya Kang Teteh. Jadi kira-kira nanti kita diskusikan kapan akan mencari bahan barang ke depo bangunan. Ya mudah-mudahan nanti ada banyak waktu ya untuk bisa bareng-bareng ke sana. Baik, nah itu mungkin Akang dan Teteh untuk yang di lantai 2 ini. Uh, Hubungannya dengan lantai 3 kemarin. Nah, ini nantinya dalam gambar rencana akan ada pembicaraan mengenai jalur pipa air gitu. Nanti kita dalam diskusi berikutnya akan disampaikan. Pipa air, air bersih, air kotor, terus kemudian air hujan begitu. Terus kemudian juga listriknya bagaimana di lantai dasar dengan lantai atas ini. Lantai 3 nantinya gitu gambarannya di lantai 3 seperti apa. Nah, yang di lantai 2 ini memang uh, lampunya karena langsung di atas metal, di bawah metal, di apa alas cor, pada akhirnya memang dipasang, harus menggunakan lampu yang dipasang ditempel.
dan kabel-kabel akan terlihat. Nah, ini pengaturan kabelnya akan seperti apa, jalurnya bagaimana. Ini akan diperlihatkan nanti dalam gambar detail dan akan didiskusikan Akang Teteh. Begitu ya. Oh ya, baik. Yang berikutnya, diskusi berikutnya nanti akan kita lebih detail lagi. Nah, Akang dan Teteh kalau misalnya sudah setuju dengan layout seperti ini, tentunya Akang dan Teteh juga sudah bisa mulai membicarakan apakah pintu misalnya suka dengan yang seperti ini, gitu ya. Polos hanya terlihat corak kayunya saja atau misalnya mau ada aksesoris lain, misalnya ada stainlessnya misalnya. Itu boleh silakan disampaikan ya via via WA. Kemudian di sini ada kalau ini kan ilustrasi ya Kang Tete ya. Apakah di sini nanti menggunakan granit tile atau justru betul-betul granit gitu ya, yang satu lempengan gitu. Dan kemudian di sini pakai metal perforated ya yang sekarang banyak digunakan. Nah, itu bisa seperti itu atau misalnya udah kosong saja tanpa ada apa aksesoris seperti ini karena pengaturannya bagaimana akan nanti teh. Tentu itu juga boleh ya. Nah, baik Akang Teteh, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam gambar rencana ini. Eh, Sebelum lanjut yang berikutnya yang lebih detail lagi dan gambar-gambar lainnya, tentu saja nanti saya akan eh, menunggu kabar dari Akang dan Teteh tadi itu mengenai persetujuan dari informasi ini, rencana yang berikutnya, kemudian juga informasi-informasi warna, pemilihan bahan di sini sudah mulai bisa didiskusikan. Nah, jadi silakan Akang dan Teteh sampaikan ke saya nanti via WA untuk kemudian nanti kita bicarakan. Kita diskusikan kembali. Baik, itu saja mungkin Akang Teteh. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.